Hai, balik lagi di channel YouTube Agus Parsana. Di sini karena lagi pandemi COVID-19, karakter saya pun juga memakai masker. Bagaimana karantina di rumah kalian? Menyenangkan atau bosan? Tulis di komentar ya. Baiklah, sekarang saya akan membagikan sebuah materi di mata kuliah saya, yaitu mengenai IP versi 6 pada mata kuliah jaringan komputer. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasannya. IP versi 6. Alamat IP versi 6 adalah sebuah jenis pengalamatan jaringan yang digunakan di dalam protokol jaringan TCP or IP yang menggunakan protokol internet versi 6. Panjang totalnya adalah 128 bit. Contoh alamat IPv6 adalah seperti 21DA.2.00D3.2 0000.2 2F3B.2 02AA.2 00FF.2 FE28.2 9C5A. Baiklah, IPv6 ini menggunakan penomoran 128 bit. Dalam IPv6, alamat 128 bit akan dibagi ke dalam blok berukuran 16 bit yang akan dikonversikan ke dalam bilangan heksadesimal berukuran 4 digit. Setiap blok bilangan heksadesimal tersebut akan dipisahkan dengan tanda titik 2. Berikut ini adalah contoh alamat IPv6 dalam bentuk bilangan biner. Seperti yang kalian lihat di atas itu ada 001000011101101000 dan seterusnya seperti yang di atas. Untuk menerjemahkannya ke dalam bentuk notasi kolon hexadesimal format, angka-angka biner tadi dibagi ke dalam 8 buah blok berukuran 16 bit seperti yang ada di gambar ini. Berukuran satu blok ini berukuran 16 bit. Lalu, setiap blok berukuran 16 bit tersebut dikonversikan ke dalam bilangan heksadesimal, dan setiap bilangan heksadesimal tersebut dipisahkan dengan menggunakan tanda titik 2 seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Hasil konversinya adalah sebagai berikut: 21DA.2 00D3.2 0000.2 2F3B.2 02AA.2 00FF.2 FE28.2 9E5A. Alamat pada gambar juga dapat disederhanakan lagi dengan membuang angka 0 pada awal setiap blok yang berukuran 16 bit di atas dengan menyisakan satu digit terakhir. Dengan membuang angka 0, alamat di atas disederhanakan lagi menjadi seperti berikut. Konversi pengalamatan IPv6 juga mengizinkan penyederhanaan alamat lebih jauh lagi, yakni dengan membuang banyak karakter 0 pada sebuah alamat yang banyak angka nolnya. Jika sebuah alamat IPv6 yang direpresentasikan dalam notasi kolon heksadesimal format
mengandung beberapa blok 16 bit dengan angka 0, maka alamat tersebut dapat disederhanakan dengan menggunakan tanda 2 buah titik 2. Untuk menghindari kebingungan, penyederhanaan alamat IPv6 dengan cara ini hanya bisa digunakan sekali saja di dalam satu alamat. Karena kemungkinan nantinya pengguna tidak dapat menentukan berapa banyak bit 0 yang direpresentasikan oleh setiap tanda 2.2 yang terdapat dalam alamat tersebut. Berikut pengilustrasian cara penggunaan yang saya sebutkan tadi. Format prefix. IPv6 juga memiliki angka prefix, tapi tidak digunakan untuk merujuk pada subnet mask seperti halnya IPv4. Karena memang IPv6 tidak mendukung subnet mask. Apa itu prefix? Prefix adalah sebuah bagian dari alamat IP di mana bit-bit memiliki nilai-nilai yang tetap, atau bit-bit tersebut merupakan bagian dari sebuah rute atau subnet identifier. Prefix dalam IPv6 direpresentasikan dengan cara yang sama seperti IPv4, yaitu dalam kurung alamat dalam kurung korawa alamat atau dalam kurung korawa angka panjang prefix. Panjang prefix menentukan jumlah bit terbesar paling kiri yang membuat prefix subnet. Sebagai contoh, 3FFE.2 2900.2 D005.2 F28B.2.2 atau 64. Pada contoh di atas, 64 bit pertama dari alamat tersebut dianggap sebagai prefix alamat, sementara 64 bit sisanya dianggap sebagai interface ID. Seperti itu. Jenis-jenis alamat IPv6. IPv6 mendukung beberapa jenis format prefix, yakni alamat unicast, alamat multicast, dan alamat anycast. Alamat unicast yang menyediakan komunikasi secara point-to-point, secara langsung antara dua host dalam sebuah jaringan. Alamat multicast yang menyediakan metode untuk mengirimkan sebuah paket data ke banyak host yang berada dalam grup yang sama. Alamat ini biasanya sering digunakan dalam komunikasi one-to-many. Alamat anycast yang menyediakan metode penyampaian paket data kepada anggota terdekat dari sebuah grup. Alamat ini digunakan dalam komunikasi one-to-one of many. Alamat ini juga digunakan hanya sebagai alamat tujuan dan diberikan hanya kepada router, bukan kepada host biasa or host to host. Seperti itu. Jika dilihat dari cakupan alamatnya, alamat unicast dan anycast terbagi menjadi alamat-alamat berikut. Yang pertama ada link lokal, yang kedua ada site lokal, dan yang ketiga adalah global address. Untuk link lokal, yaitu sebuah jenis alamat yang mengizinkan sebuah komputer agar dapat berkomunikasi dengan komputer lainnya dalam satu subnet. Sedangkan site lokal merupakan sebuah jenis alamat yang mengizinkan sebuah komputer agar dapat berkomunikasi dengan komputer lainnya dalam sebuah intranet. Lalu yang terakhir adalah global address, yaitu sebuah jenis alamat yang mengizinkan sebuah komputer agar dapat berkomunikasi dengan komputer lainnya dalam internet
berbasis IPv6. Sebelum kita menuju pembahasan masing-masing jenis IPv6, saya ingin mengingatkan untuk cakupan alamat multicast itu dimasukkan ke dalam struktur alamatnya. Baiklah, kita akan membahas unicast address. Unicast dapat diimplementasikan dalam berbagai jenis alamat, yakni alamat unicast global, alamat unicast site lokal, alamat unicast link lokal, dan alamat unicast yang belum ditentukan atau unicast unspecified address. Unicast global address. Alamat unicast global IPv6 mirip dengan alamat publik dalam alamat IPv4. Dikenal juga sebagai aggregatable global unicast address. Seperti halnya alamat publik IPv4 yang dapat secara global dirujuk oleh host to host di internet dengan menggunakan proses routing. Alamat ini juga mengimplementasikan hal serupa. Struktur alamat IPv6 unicast global terbagi menjadi topologi 3 level: public, site, dan node. Berikut adalah beberapa tabel untuk unicast global address. Kalian bisa melihat untuk field 001 itu panjang 3 bit. Itu berfungsi sebagai tanda pengenal alamat bahwa alamat ini adalah sebuah alamat IPv6 unicast global. Lalu untuk selanjutnya kalian bisa melihatnya langsung di tabel yang saya sediakan. Jika sudah, kita akan lanjut. Unicast site local address. Alamat unicast site lokal IPv6 ini mirip dengan alamat privat dalam IPv4. Ruang lingkup dari sebuah alamat terdapat pada internet network dalam sebuah site milik sebuah organisasi. Penggunaan alamat unicast global dan unicast site lokal dalam sebuah jaringan adalah mungkin dilakukan. Prefix yang digunakan oleh alamat ini adalah FEC0.2.2 /48. Berikut adalah tabel dari unicast site local address. Berikut juga terdapat fieldnya, panjangnya, dan juga keterangannya. Seperti tabel pada unicast global address tadi. Silakan dilihat.
Untuk selanjutnya, unicast link local address. Alamat unicast link lokal adalah alamat yang digunakan oleh host to host dalam subnet yang sama. Alamat ini mirip dengan konfigurasi APIPA, Automatic Private Internet Protocol Addressing, dalam sistem operasi Microsoft Windows XP ke atas. Host to host yang berada di dalam subnet yang sama akan menggunakan alamat-alamat ini secara otomatis agar dapat berkomunikasi. Alamat ini juga memiliki fungsi resolusi alamat yang disebut dengan neighbor discovery. Prefiks alamat yang digunakan oleh jenis alamat ini adalah FE80.2.2/64. Berikut adalah unicast link local address, tabelnya maksud saya. Sama seperti tadi, ada field, panjang, dan keterangan. Silakan kalian lihat seperti tabel ini. Lalu untuk unicast unspecified address, alamat unicast yang ini itu belum ditentukan. Jadi, alamat yang belum ditentukan oleh seorang administrator atau tidak menemukan sebuah DHCP server untuk meminta alamat. Alamat ini sama dengan alamat IPv4 yang belum ditentukan, yakni 0.0.0.0. Jadi alamat itu masih belum ditentukan. Nilai alamat ini dalam IPv6 adalah 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.20, atau dapat disingkat menjadi 2.2. Oh iya, aku lupa ketinggalan sisa lagi 3 bagian untuk unicast, yaitu ada unicast loopback address, ada unicast 624 address, dan ada unicast ICATAP address. Baiklah, kita langsung saja untuk membahasnya, yaitu unicast loopback address adalah sebuah alamat yang digunakan untuk mekanisme Inter-Process Communication atau IPC dalam sebuah host. Dalam IPv4, alamat yang ditetapkan adalah 127.0.0.1. Sementara itu, dalam IPv6 adalah .2.2.1. Nah, untuk unicast 624 address itu adalah alamat yang digunakan oleh dua host IPv4 dan IPv6 dalam internet IPv4 agar dapat saling berkomunikasi. Jadi alamat ini sering digunakan sebagai pengganti alamat publik IPv4 karena itu berseberangan antara host IPv4 dan host IPv6. Alamat ini aslinya menggunakan prefix alamat 2002.2.2/16 dengan tambahan 32 bit dari alamat publik IPv4 untuk membuat sebuah prefix dengan panjang 48 bit dengan format 2002.2/WWXX. Ini umpamanya ya, 2002.2/YYZZ.2.2/48, di mana WWXX dan YYZZ ini adalah representasi dalam notasi kolon desimal format dari notasi dot desimal format WXYZ dari alamat publik IPv4. Sebagai contoh, alamat IPv4 157.60.91.123 itu diterjemahkan menjadi alamat IPv6 dengan alamatnya yaitu
9D3C, 5B7B.2.2 garing 48. Meskipun demikian, alamat ini sering ditulis dengan format IPv6 Unicast Global Address, yakni 2002.2 wwxx.2 yyyzz.2 slaid.2 interface ID. Lalu yang terakhir untuk Unicast ISATAP address, itu adalah sebuah alamat yang digunakan oleh dua host IPv4 dan IPv6 dalam sebuah intranet IPv4 agar dapat saling berkomunikasi. Jadi untuk Unicast itu saja dulu. Kita lanjut ke multicast. Multicast address dalam IPv6 sama seperti halnya alamat multicast pada IPv4. Paket-paket yang ditunjukkan ke sebuah alamat multicast akan disampaikan terhadap semua interface yang dikenali oleh alamat tersebut. Prefix alamat yang digunakan oleh alamat multicast IPv6 adalah FF00.2.2 garing 8. Dan berikut adalah tabel dari multicast address. Sama seperti tabel untuk Unicast address tadi. Di sini ada field, panjang, dan keterangan. Kalian dapat melihatnya dalam tabel yang saya sediakan. Baiklah, untuk yang terakhir yaitu Anycast address. Untuk Anycast address ini dalam IPv6 ini mirip dengan alamat Anycast yang ada di IPv4. Cuma implementasi dari Anycast address ini digunakan dengan cara yang lebih efisien dibandingkan dengan IPv4. Umumnya alamat Anycast digunakan untuk ISP atau Internet Service Provider yang memiliki banyak klien. Meskipun alamat Anycast menggunakan ruang alamat Unicast, tapi fungsinya berbeda daripada alamat Unicast. IPv6 menggunakan alamat Anycast untuk mengidentifikasi beberapa interface yang berbeda. IPv6 akan menyampaikan paket-paket yang dialamatkan ke sebuah alamat Anycast ke interface terdekat yang dikenali oleh alamat tersebut. Hal ini sangat berbeda dengan alamat multicast yang menyampaikan paket ke banyak penerima, karena alamat Anycast akan menyampaikan paket kepada salah satu dari banyak penerima. Untuk subnetting IPv6 sepanjang 128 bit, tapi subnet terkecil cuma sampai 64. Artinya dari bit ke 65 sampai bit ke 128 jadi alamat host. Tidak ada subnetting 72 atau 96. Jadi IPv6 itu 64 everywhere. Walaupun network isinya cuma 10 host, tetapi 64 yang dipakai. Tapi ada pengecualian untuk link inter-router satu network yang isinya 2 router. Untuk yang ini dipakai 127. Permasalahan yang muncul kalau berurusan sama IPv6 itu pasti bilangan hex. Kita terbiasa pakai desimal, heksadesimal kelihatannya asing dan sulit. Tapi subnetting IPv6 bisa lebih mudah dari IPv4. Mengapa begitu? Karena penulisannya pakai bilangan heksadesimal. Jadi bilangan heksadesimal mempermudah subnetting
karena subnetting itu tidak lepas dari bit bilangan biner. Sedangkan satu karakter heksadesimal sama dengan 4 bit biner. Contoh, mungkin dengan gambar bisa lebih dipahami. Kita pakai prefiks 2002.2abcd.2dead.2 64. Di contoh ini, prefiks ini 2001.2db8.2.232 memang dikhususkan untuk dokumentasi, tutorial, dan sebagainya. Untuk keterangan di gambar, saya akan sebutkan yaitu notasi heksadesimal IPv6. Ini prefiks IPv6 yang kita pakai untuk contoh. Lalu ada nomor heksadesimal, yaitu nomor kolom karakter heksadesimal, dan jumlah bit. Panjang bit di kolom heksadesimal kesekian. Misal, heksadesimal 2001. Karena 2001 ada 4 kolom, panjang bitnya adalah 16. Di notasi biner ditulis seperti ini: 0010, 0000, 0000, 0001. Paham? Jadi, heksadesimal ke binernya seperti ini. 2 sama dengan 0010, lalu 0 sama dengan 0000, selanjutnya 0 sama dengan 0000, lalu angka terakhir yaitu 1 sama dengan 0001. Jadi 1 heksadesimal sama dengan 4 bit biner. Untuk materi terakhir yaitu broadcast address, untuk IPv6 saya tidak dapat menemukan materinya karena saya mengambil dari perbedaan IPv4 dan IPv6 dari sebuah sumber, bahwa perbedaannya yaitu IPv4 memiliki alamat broadcast sedangkan IPv6 tidak ada alamat broadcast. Alamat IPv6 juga tidak memerlukan DHCP server. Ia dapat melakukan konfigurasi otomatis IPv6 address dan gateway dengan melakukan soliciting or obtain dari router melalui RS atau router solicitation, dan RA atau router advertisement. Dan IPv6 juga dapat menggunakan MAC address dari perangkat host untuk mendefinisikan host atau interface ID. Dan IPv6 tidak memerlukan NAT untuk end-to-end communication. Jadi selain mekanisme pengelamatan yang berbeda antara IPv4 dan IPv6, juga memiliki perbedaan pada paket header. Perbedaannya adalah jumlah dari basic header pada paket data. Untuk IPv4 terdapat 10 basic header field, sedangkan pada IPv6 terdapat 6 basic header field. Oke, untuk materi kali ini cukup sekian ya. Lumayan panjang juga rekaman ini. Saya tutup materi ini dengan salam harmoni. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa di video selanjutnya.